Halo teman semua dimanapun berada, ketemu lagi sama Mbak Eka dalam kelas psikologi. Baik teman semua, gimana kabarnya? Mbak Eka berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan gak kurang satu apapun. Untuk teman-teman yang baru bergabung, Mbak Eka ucapkan selamat datang. Selamat menikmati berbagai konten-konten yang Mbak Eka tayangkan setiap harinya. Baik, dalam sesi kelas psikologi kali ini, Mbak Eka mau membahas tentang berbagai macam pasangan yang sebaiknya perlu diwaspadai. Sebelum kita mulai, teman-teman silahkan nyamankan dirinya, cari posisi duduk atau sambil tiduran atau sambil golar-golar dan lain sebagainya ya. Silahkan cari posisi yang nyaman, kemudian simak baik-baik sampai selesai. Baik, teman-teman semua, untuk kalian yang belum punya pasangan ya alias masih jomblo, teman-teman ini sangat beruntung ya yang masih jomblo. Kita bisa sharing-sharing dulu sebelum teman-teman nanti terlanjur memutuskan, terlanjur memilih, terus kalau malah kecewa jadi malah putus. Nah, jadi buat yang jomblo, mari kita merapat, lebih rapat. Nah, tapi kalau buat yang sudah punya pasangan, mari diperbaiki. Kalau masih bisa diperbaiki, oke? Sebelum kita masuk, nah Mbak Eka ingetin sekali lagi ya, masing-masing dari kita itu berangkat dari berbagai macam karakter yang berbeda. Jadi apabila nanti pada saat teman-teman semua mendengarkan poin per poin dari apa yang akan Mbak Eka sampaikan, kemudian kok ada kemiripan, nah jangan langsung dijudge itu keliru. Terkadang orang-orang yang kita anggap bersalah atau orang-orang yang memiliki sifat yang kita nggak suka, itu mereka nggak sadar teman-teman kalau mereka punya sifat itu. Dan biasanya mereka juga adalah korban dari bentukan situasi di masa lalu, yaitu dari pola asuh keluarganya atau orang-orang yang mengasuh dia pada saat dia masih kecil. Nah, untuk orang-orang yang perlu diwaspadai, ini bukan ngomongin gender ya, bisa terjadi pada pria atau pada wanita. Nah, jadi teman-teman yang cowok atau teman-teman yang cewek, semuanya memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan pasangan yang ya bisa dikatakan kurang baik atau kurang sesuai untuk hidupnya. Oke teman-teman, ini dia nomor 1, pasangan yang kerap membuli. Ada nggak ya di antara kita yang punya pasangan kerap membuli? Nah, membuli itu seperti apa sih? Oke, teman-teman, membuli itu ada 2 macam ya di sini yang akan Mbak Eka jelaskan, tapi Mbak Eka tidak akan mengkupas tuntas sampai sedetail itu karena memang ya bukan momennya, bukan saatnya. Nah, tapi yang ingin Mbak Eka sampaikan, apabila pasangan kita membuli itu ada 2 macam ciri-cirinya teman-teman. Biasanya bisa lewat kata-kata atau yang kedua lewat tindakan. Oke, nah teman-teman, kalau kita punya pasangan atau kita kenal sama orang yang lagi dekat sama kita, punya watak yang temperamen ya, kemudian agresif, kemudian suka merendahkan kita, kemudian suka menjelek-jelekkan, bahkan sampai main tangan, Mbak Eka saranin stop. Jangan dilanjutkan. Karena apa? Dia atau pasangan kita, entah itu cewek atau cowok, perlu memperbaiki dirinya dulu sebelum dia memiliki pasangan. Karena kalau enggak, orang yang akan menjadi pasangannya ini juga akan memanipulasi dan mengidentifikasi perilakunya sehingga mirip nanti jadinya, jadi antara si pasangannya ini jadi orang yang lemah atau malah jadi orang yang juga sarkas atau orang yang juga suka ngebully. Nah teman-teman, kalau tindakan bully dari pasangan ini tidak dihentikan dan berlanjut ke rumah tangga, maka nanti bisa dikatakan kasusnya itu berubah menjadi KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kalau udah terjadi KDRT teman-teman sekalian ya, bukan hanya pasangan yang lemah yang akan menderita, namun ada figur-figur lain yang juga akan menjadi korban. Contohnya siapa? Biasanya itu adalah anak-anak. Nah, korban bully atau korban dari KDRT ini untuk menaikkan mereka kembali itu sulit karena apa? Mereka udah gak punya harga diri ya. Tiap hari dikata-katain, kamu itu kalau bukan jadi pacarku, kamu tuh gak ada yang mau. Atau kalau kamu tuh bukan jadi suamiku, kamu gak akan dipandang di kalangan sekitarmu. Ya, kata-kata seperti itu menjatuhkan harga diri. Kalau kita kemakan setiap hari ya dicekoi hal yang sama berhari-hari seperti itu, lama-lama masuk di dalam pikiran kita dan akhirnya kita jadi berpikir, iya ya, untung masih ada dia. Jadi kita bertahan sama dia, berterima kasih ya dalam rasa sakit yang seharusnya kita gak bisa terima. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum terlanjur dan punya pasangan yang mempunyai ciri-ciri seperti itu, stop. Segera tinggalkan, minta dia bebenah dulu. Tapi dengan baik-baik ya. Berikutnya yang nomor 2 adalah kerap memanfaatkan kita, baik dalam posisi, jabatan, atau yang paling sering nih ya, uang.
Baik, berbeda sama orang yang pertama tadi ya. Kalau punya pasangan dengan karakter pembuli, Mbak Ika bisa katakan mereka itu jarang yang punya pasangan lain atau jarang melakukan selingkuh ya. Kecuali memang tadinya nggak kenapa-napa, terus habis itu ketahuan selingkuh jadi kasar, nah itu beda. Beda sama dari awal udah begitu. Nah, orang-orang yang suka ngebully, orang-orang yang suka main tangan dan kasar, itu mereka biasanya sangat tergantung dengan pasangannya. Nah, caranya supaya dia tidak lepas dari pasangannya adalah dengan merendahkan si pasangan itu. Tapi kalau yang kedua dengan memanfaatkan kita ya, ini beda. Artinya apa? Kalau kita punya pasangan, entah itu cewek atau cowok yang suka manfaatin kita baik dari segi posisi, jabatan atau uang, biasanya dia punya banyak serep di mana-mana teman-teman. Nah, biasanya seperti itu berdasarkan kasus yang sering masuk ke Mbak Eka. Kemudian pertanyaannya, kalau udah terlanjur punya pasangan kayak gitu gimana Mbak Eka? Ya udah, silahkan. Kalau misalnya udah ketahuan, dibikin komitmen. Nah, kalau melanggar ya silahkan kalian cari win-win solution yang memang baik untuk pasangan kalian dan diri kalian sendiri, oke? Lanjut, nomor 3, itu ada pasangan yang posesif. Nah, pasangan yang posesif ini biasanya membuat kita itu selalu terjebak di situasi-situasi yang tidak menguntungkan buat kita. Nah, biasanya bikin kita jadi nggak berkembang. Contohnya, mau pergi main sama siapa nggak boleh. Kemudian punya pikiran pengen buka usaha, nggak usah lah nanti ini itu. Bahkan yang terparah, kita tidak boleh menyimpan kontak handphone ya, ke nomor HP lawan jenis, entah itu cewek atau cowok ya, tergantung sikonnya. Nah, teman-teman, orang-orang yang posesif ini juga berpotensi besar membuat kita, mungkin kalau kita sebagai korban ya, itu membuat kita jadi tidak percaya diri ya, nggak punya harga diri, kembali lagi seperti yang pertama, dan kita kehilangan circle atau lingkungan-lingkungan kita yang positif. Selanjutnya nomor 4 ya, ini adalah pasangan yang kerap memberikan hubungan palsu. Nah, hati-hati nih ya. Oke, nah ini contohnya kayak apa ya Mbak Eka? Contohnya suka bohong ya, misalnya hari ini bohong, nanti 1 detik lagi bohong, 2 detik bohong, 3 detik bohong, bohong terus. Jadi saking dia tidak bisa jujur atau takut jujur ya, jadi semua hal di dalam hidupnya adalah kebohongan. Yang kedua, itu biasanya suka memberikan janji-janji palsu teman-teman. Nah, coba diingat-ingat ya sambil meraba-raba, apakah kita kenal orang yang seperti itu? Ataukah pasangan kita bahkan seperti itu? Nah, yang ketiga ini paling bahaya, yaitu adalah menjadikan kita pelarian. Waduh, ini yang paling bahaya. Baru putus, kemudian cari pasangan lagi. Baru bercerai, kemudian langsung cari gebetan lagi gitu ya. Nah, endingnya pasti nanti akan berakhir di alamat palsu. Nah, jadi nyanyi deh kita. Baik, tapi gini teman-teman, bagi tiap-tiap orang ya punya pasangan itu tujuannya beda-beda. Jadi nggak ada salahnya, misalnya orang itu juga nggak akan salah kalau dia bilang, tapi tujuan menikahku tuh adalah untuk misalnya nih ya, melaksanakan ajaran agama. Jadi pada saat hormat pada suami atau hormat pada istri, ya memang itu adalah bentuk pengabdian tertinggi. Kita nggak bisa nyalahin, ya. Dan meskipun kita tahu hubungan itu bermasalah atau lain sebagainya, kita tidak bisa menyalahkan atau meminta dia untuk bla 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 bla. Karena apa? Secara psikologis, ketika seseorang itu mengalami gangguan ya, tapi dia sendiri tidak merasa ingin ada perubahan di dalam hidupnya, waduh, mau sampai gimana pun gak akan bisa berubah teman-teman. Kemudian ada juga yang memiliki pasangan atau memutuskan untuk menikah tujuannya untuk membuat garis keturunan, itu juga ada. Gak bisa disalahin juga apabila dalam rumah tangganya terjadi sesuatu yang tidak baik-baik aja. Namun ada juga yang mencari pasangan itu tujuannya untuk mencari teman hidup supaya saling berbagi dan melengkapi, itu juga boleh ya. Gak ada yang salah, tujuan dari berpasangan gak ada yang salah. Tapi teman-teman perlu Mbak Eka ingatkan bahwa kesehatan mental dari masing-masing kita ya, pasangan bisa suami istri atau pasangan dalam bentuk pacar atau yang lain ya, tujuannya adalah sama-sama supaya keduanya tuh mendapatkan kebahagiaan dan bisa mengembangkan dirinya masing-masing. Kemudian Mbak Eka juga mengingatkan bahwa apabila dalam rumah tangga hubungan suami istri ini sudah nggak baik-baik aja, Mbak Eka jamin deh pasti
ke keturunannya dia, entah itu anak-anaknya atau sampai anak cucunya, kecuali ada anak atau cucunya yang nanti ketemu orang yang benar dalam tanda petik tadi ya, yang bisa jadi inspirasinya dia, itu dia bisa baik. Nah, kalau nggak ketemu, waduh tambah parah. Nah, biasanya misalnya nih kayak bapaknya suka KDRT ke ibunya, misalnya kayak gitu ya. Nanti si anak-anak pun sama, akhirnya di rumah ibunya cuma jadi, maaf ya, jadi pembantu, kemudian jadi orang yang disuruh-suruh, anak-anak nggak hormat. Begitu juga kalau misalnya uh, ibunya melakukan KDRT atau ngebully bapaknya atau selalu merendahkan bapaknya, maka ke depan si anaknya yang paling bahaya nih kalau anak cewek ya, dia juga akan mencari pasangan yang sama, yang lemah gitu. Nah, maka kondisi-kondisi seperti ini ke depannya akan melahirkan anak-anak yang nggak sehat secara mental. Karena apa? Jadi suka merendahkan orang lain, jadi suka tidak memandang positif orang lain ya. Dia nganggap dirinya selalu yang paling benar. Karena apa? Role model yang dia lihat setiap hari itu adalah hal yang seperti itu. Nah, apakah anak-anak ini salah? Tentu enggak. Karena dia juga jadi korban dari kondisi orang tuanya. Nah, oke teman-teman sekalian, sangat menarik ya pembahasan kita pada sesi kali ini. Kelas psikologinya udah kelar, udah selesai. Semoga ada hal-hal positif yang bisa kita ambil ya. Nah, dan untuk teman-teman yang sudah nyimak sampai selesai, Mbak Eka ucapkan banyak sekali terima kasih ya, karena Mbak Eka seneng kita sudah berbagi hal yang positif pada hari ini. Apabila info ini bermanfaat, langsung aja share kepada orang lain yang membutuhkan info ini ya. Oke teman-teman sekalian, hari ini di Jogja panas banget, terus juga Merapi kemarin tuh habis meletus ya, jadi cuacanya agak kurang nyaman. Nah, jangan lupa jaga kesehatan diri, tetap sehat semua, oke? Sampai jumpa pada video-video Mbak Eka yang lain ya. Dadah!